Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Bulan apa, Bu? Bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya peningkatan. Apa, Bu? Bulan Syawal itu artinya peningkatan. Yang meningkat itu apanya, Pak Inggi? Yang meningkat adalah amal ibadahnya. Yang meningkat adalah takwanya. Yang meningkat adalah kualitas ya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga kualitas kegiatan kemarin selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita telah mendapatkan yang namanya pendidikan, mendapatkan yang namanya tarbiyah, yaitu selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita memiliki ilmu di dalam bulan Ramadan. Makanya ketika Ramadan selesai, ketika Ramadan sudah usai, kita dianjurkan untuk meningkat ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkat apanya? Ibadahnya. Kemarin panjenengan selama 1 bulan penuh melaksanakan sholat malam ya, qiyamul lail, yaitu sholat tarawih, melaksanakan sholat tahajud, melakukan sholat hajat, melakukan sholat witir. Itu dilanjutkan setelah yaitu bulan Syawal. Jangan sampai Ramadan selesai, Ramadan meninggalkan kita terus blas ora tahu melaksanakan apa yang kita dapat di bulan Ramadan. Ngoten nggih, Bu nggih. Jadi kita kemarin sudah melaksanakan puasa penuh di bulan Ramadan. Kemudian kita membaca Al-Qur'an hampir tiap malam, musola, masjid, semuanya membaca Al-Qur'an. Indahnya bacaan Al-Qur'an, nggih. Makanya ketika selesai bulan Ramadan, ya di bulan Syawal dan seterusnya, kita dididik untuk membiasakan membaca Al-Qur'an. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kita harus banyak-banyak belajar dari Ramadan untuk dilanjutkan ke bulan Syawal dan dilanjutkan ke bulan Syafar dan seterusnya. Kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu kemarin ya Syawal, 1 Syawal itu adalah merupakan hari kemenangan. Ya, hari kemenangan bagi semua umat Islam di seluruh dunia, merayakan yang namanya hari raya Idul Fitri. Jenengan kemarin berlebaran apa mboten, Bu? Berlebaran mboten? Sing gadah desa pundi ngacung. Sing gadah desa pundi? Mudik te pundi, Bu? Tuntang. Tuntang Demak. Ibu Tuti Kalilangse. Mboten teng Kudus. Mboten teng Jepara. Mudik teng Jepara, nggih. Mbak Bin mudik teng pundi? Jogja. Nah, ini ya. Jadi lebaran kemarin kita berusaha untuk mudik karena apa? Kita dianjurkan di bulan kemenangan ini untuk saling silaturahmi, saling mengunjungi, saling memaafkan. Makanya ada lagu, nambah ini apal nih. Selamat Hari Lebaran. Monggo bareng-bareng. Ya mau bareng ke sing sama. Yo, selamat Hari Lebaran. Mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira.
Selamat hari lebaran, mari bermaaf-maafan. Ini artinya apa? Lagu ini menandakan bahwa kita itu adalah sebagai manusia banyak salah, banyak dosa. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Kalau kita salah kepada Allah, kita banyak dosa pada Allah, kita bisa membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Insya Allah dengan bacaan istighfar itu dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan dimaafkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dosa besar Pak Enggi? Harus dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Jangan sampai ya tobat tetapi bisa melakukan lagi, itu namanya bukan tobat. Ya, kalau kita sudah tobatan nasuha, ya diimbangi dengan sholat tobat, memohon ampun pada Allah agar dosa-dosa kita semuanya selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa sudah kita lakukan, ya sholat tarawih sudah kita lakukan, sholat fardu sudah kita lakukan. Gini apa betul Bu? Kemarin kita sudah melakukan namanya yaitu sedekah tiap malam, ya nyemplung kene masjid plung mbah 5.000, plung mbah 10.000 saikhlas awake dhewe. Yang penting niatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tetapi bersedekahlah kamu agar kamu menjadi kaya. Jangan menunggu sukses baru bersyukur, tetapi bersyukurlah kamu agar kamu menjadi sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, banyak-banyak bersyukur pada Allah, ya, agar kita menjadi sukses. Kalau kita ingin sukses kembali, ya, banyak bersedekah agar kita diberikan kesehatan badan, sukses usaha kita, sukses segala apa yang kita cita-citakan. Insya Allah dengan sedekah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Amin Allahumma amin. Ada suatu saat, ya, Nabi Musa alaihi salam itu menghadap pada Allah, berbicara langsung pada Allah. Sehingga Nabi Musa alaihi salam disebut atau dijuluki Kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara malaikat Jibril, langsung ketemu Allah. Nabi Musa alaihissalam tanya pada Allah, ya Allah, saya ingin tanya padamu ya Allah, ibadah apakah yang selama ini yang engkau sukai? Apa kata Allah? Ya, ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bertanya, apakah sholatku ya Allah ibadah yang engkau sukai? Tidak. Jawab Allah, sholat itu hanya untuk dirimu sendiri. Dan sholat itu bisa mencegah dari keji dan kemungkaran. Jadi sholat itu untuk dirimu sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ya Allah? Apakah zikirku? Apa kata Allah? Ya, zikirmu hanya untuk dirimu sendiri. Karena zikir bisa menenangkan hati. Gitu apa betul Bu? Lalu Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, selain sholat, ya, kemudian zikir, lalu apa ya Allah? Apakah puasaku yang engkau sukai? Ya, apa jawab Allah? Puasamu untuk dirimu sendiri, karena puasamu hanya bisa mencegah dari apa Bu? Mencegah dari hawa nafsu. Hanya mencegah dari hawa nafsu. Lalu apa ya Allah ibadah yang kau sukai selama ini ya Allah? Apa yang selama ini aku lakukan? Allah menjawab, sedekah. Karena dengan sedekah
maka engkau menyenangkan hati orang lain. Engkau menyenangkan kesusahan orang lain. Engkau bisa membuat orang gembira. Engkau bisa membuat orang menjadi semangat kembali. Termotivasi dengan sedekah itu. Karena apa? Dengan engkau bersedekah, maka aku berada di samping orang yang bersedekah. Artinya sedekah itu langsung didatangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ibadah yang dicintai oleh Allah adalah sedekah, ibu-ibu. Karena dengan sedekah inilah kita akan meringankan beban orang lain. Orang-orang yang tidak bisa makan bisa menjadi makan. Orang-orang yang tidak bisa membayar sekolah bisa menjadi membayar sekolah. Gini Pak Batan? Orang yang sakit tidak punya uang hingga mereka diberikan sedekah bisa berobat hingga bisa sembuh. Inilah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari, mumpung kita masih diberikan kesehatan ya Allah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Juga jangan sampai kita juga meninggalkan yang namanya zikir. Terus bibir ini terus berusaha untuk mengingat Allah. Ya, perhatikan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ataupun sayyidul istighfar. Ya, itu lebih hebat lagi. Ya. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, pagi dibaca, ya, hingga petangnya dia meninggal dunia, sore jam 3 misalnya, dia akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Kalau dia petang membaca sayyidul istighfar, ya, kemudian malamnya kok dia meninggal dunia, dia juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehebatan sayyidul istighfar. Makanya amalkan tiap pagi dan petang, jangan ketinggalan. Perhatikan 3 kali itu. Pagi sekali, sore sekali tidak apa-apa. Okay? Syukur ditambahi setiap sholat 5 waktu. Ini saja ibu yang perlu saya sampaikan di acara halal bihalal ini, ya. Jamaah Istiqomah Gajah Mungkur semoga semakin baik, semakin maju, tetap semangat. Dan apabila selama ini kita semua ada kesalahan, kekilafan, dosa yang kita lakukan baik pada Allah maupun sesama manusia, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.